Selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senantiasa tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini, Minggu 14 Juni adalah ibadah online kita yang ke-15. Kiranya senantiasa sukacita Tuhan tetap melingkupi kita sekalipun kita beribadah di rumah. Pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Anulio STH Emin. Warta jemaat selanjutnya, pendeta dan majelis mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu sekalian yang merayakan ulang tahun 1 pekan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Informasi lainnya, majelis bidang dan pengurus komisi-komisi untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban mohon menjadi perhatian. Panitia renovasi gedung gereja PAUK LE sudah memulai pengerjaan renovasi bagian belakang sejak Senin lalu tanggal 8 Juni. Mohon dukungan dari seluruh jemaat. Untuk persembahan mohon tetap Bapak Ibu sampaikan seperti informasi yang sudah diberikan di minggu-minggu sebelumnya, baik melalui rekening atau transfer atau disampaikan ke gedung gereja setiap hari Kamisnya. Ibadah akan kita segera mulai. Sebelumnya kita akan memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari PKJ 14 ayat yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja Poklenteng Agung, jemaat simpatisan, dan atau jemaat lain warga net Kristiani yang mengakses link YouTube kami dan kita akan beribadah bersama. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri nas pembimbing sebagai nas tema dalam ibadah Minggu hari ini terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 14 dan ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Allah sebagai nas pembimbing bagi kita. Kita sambut nas pembimbing dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan bait yang kedua. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk kita menghampiri altar kekudusan Allah dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadiratnya sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai persekutuan. Kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah yang kudus, yang kami kenal dan panggil dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, yang telah menyerahkan hidupnya demi keampunan dan keselamatan hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap dan terus menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan karena itu kami
bersama-sama beribadah kepadamu untuk menyatakan, mengekspresikan, mewujudkan ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Namun demikian ketika kami beribadah kepadamu ada kesadaran kolektif, kesadaran personal dalam diri kami masing-masing bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali melawan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan maupun yang nampak dalam perbuatan kami, sikap, tingkah laku kami, khususnya dalam sepekan kemarin. Dan karena itu kini kami datang kepadamu dengan hati yang remuk, dalam ketulusan dan dengan penuh kerendahan hati memohon kepadamu, ampunilah dan sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami layak untuk menikmati kehadiran hadirat lawatan-Mu bagi kami dalam ibadah minggu hari ini, agar kami layak untuk menerima dan mengelola berkat-berkat-Mu yang hendak Engkau curahkan, limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengaku dosa-dosa kami kepadamu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah melalui doa kini, mari kita nyatakan juga penyesalan kita melalui pujian dengan mendendangkan Kidung Jemaat 3-4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di salib Yesus, di Kalvari ku serahkan dosaku yang keji, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah melalui doa dan kita menyatakan juga penyesalan kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur sukacita kita atas pengampunan dosa yang kita terima dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yang Maha Kasih.
Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita membacanya secara bergilir ganti. Saya ayat 1, saudara-saudara ayat 2, dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh memegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita sekalian untuk melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 453 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, dan seterusnya.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan secara khusus bagi kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak yang masih balita batita, cucu-cucu jemaat sekalian. Karena itu diundang kepada saudara-saudara untuk berdiri di tengah persekutuan dalam keluarga, rumah tangga masing-masing. Untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa kehamilan mereka, dan dalam seluruh pekerjaan yang mereka lakukan, rutin, non-rutin. Biarlah Tuhan juga jaga dan pelihara mereka ketika mereka beraktivitas di hari-hari yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak, cucu-cucu jemaat-Mu yang juga masih kecil, batita, balita, yang juga berdiri di tengah keluarga masing-masing. Tuhan juga memberkati anak-anak kami ini dalam kehidupan mereka, di tengah keterbatasan daya nalar mereka, untuk mengerti siapa itu Tuhan dan bagaimana memberi respon atas kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan keterbatasan nalar mereka, kami berdoa agar seiring dengan pertumbuhan fisik, raga, dan psikis mereka, kelak nanti mereka juga dapat mengerti dan juga dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu. Tuhan berkati kekasih-kekasih kami, pasangan suami istri yang telah lama berkeluarga, berumah tangga, dan merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya berkenan mengaruniakannya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mengharapkan, merindukan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga mengaruniakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pokok Lenteng Agung, yang juga berdoa untuk kerabat keluarga atau anak menantu mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga kiranya berkenan mendengarkan doa kekasih-kekasih kami, doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa bersyukur berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, para ibu dan adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan karena itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Dan selanjutnya memberanikan kami, memberikan kepada kami kerelaan untuk melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat 8. Kita membaca secara bergilir ganti. Saya ayat 35, saudara-saudara ayat yang ke-36 dan selanjutnya sampai dengan pasal 10 kita ayat demi ayat secara bergilir ganti. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang saya dan atau saudara yang mendengarkan firman Allah ini, merenungkan, menghayati, meresapi, dan mengejawantahkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, Bapak Ibu, Oma, Opa, Obu, Eyang, semua saudara-saudara, adik-adik, juga jemaat simpatisan dan atau jemaat gereja atau Pok lain yang beribadah bersama, juga warganet Kristiani yang beribadah bersama. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Kiranya kita semua berada dalam anugerah penyertaan pemeliharaan Allah yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, tema firman Tuhan untuk bacaan kita hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia adalah kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, apakah yang menjadi penting untuk kita renungkan dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama ini? Alkitab mengatakan Yesus berkeliling dari semua kota dan desa untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta menyiapkan segala penyakit. Dalam konteks seperti inilah kemudian beberapa orang dan atau saya juga sepakat dengan beberapa imajiner Kristiani yang melukis Yesus sebagai yang tidak terlalu gemuk, karena berjalan ke sana kemari dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan Injil, maka Yesus digambarkan sebagai sosok yang demikian, tidak terlalu gemuk. Ini juga tentu tidak berarti bahwa kalau yang orang yang tidak terlalu gemuk itu lebih mirip Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ini jangan kemudian ada pembalikan logika seperti itu. Lalu kemudian yang agak gemuk atau gemuk itu tidak mirip Yesus. Tidak, saya hanya ingin menggambarkan bahwa Yesus karena demikian banyak aktivitasnya, berjalan berkeliling memberitakan Injil, dan itu menjadi sebuah teladan iman bagi kita sekalian. Melihat orang banyak itu, ayat yang ke-36, Alkitab mencatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Ada sikap altruistik, sikap belas kasihan, sikap empati dalam diri Yesus ketika melihat, memperhatikan sebuah pemandangan objek
di mana banyak orang terlantar, dan keadaan keterlantaran mereka itu digambarkan seperti domba yang tidak memiliki gembala. Keadaan keterlantaran seperti domba yang tidak memiliki gembala adalah sebuah keadaan perjalanan tanpa tujuan, sebuah keadaan yang terancam kepada kelaparan, ya. Keadaan yang sangat berbahaya karena akan berhadapan dengan binatang buas, para predator di sekitar kehidupan mereka. Itulah keadaan dari domba yang tidak bergembala, dan itulah keadaan yang dicoba dideskripsikan, digambarkan terhadap sekumpulan orang pada waktu itu. Dan ketika melihat keadaan seperti itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Rupanya sekumpulan orang dengan keadaan terlantar seperti domba yang tidak bergembala itu dipandang oleh Yesus sebagai tuaian. Dan untuk tuaian itu Yesus mengatakan pekerja sedikit. Itulah sebabnya Yesus selanjutnya memanggil, memperlengkapi, dan mengutus murid-muridnya sebagai pekerja untuk tuaian. Dan setelah mengutus mereka, maka ayat yang ke-8 dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini adalah pagar bagi para murid yang terpanggil, diperlengkapi, dan diutus untuk menjadi penuai di ladang Allah, untuk menuai jiwa-jiwa yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala itu. Bahwa kamu telah menerima dari Allah dengan cuma-cuma, dan karena itu berikanlah, bagikanlah juga dengan cuma-cuma. Tidak untuk mencari keuntungan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau firman Tuhan ini kita harus tarik lebih dekat dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang juga terpanggil. Kita juga diperlengkapi dan diutus untuk tugas yang sama, untuk menjadi penuai jiwa. Jiwa-jiwa yang terlantar, jiwa-jiwa yang tak terurus, jiwa-jiwa yang terancam seperti domba yang tidak bergembala itu. Bagaimana untuk kita terus menjaga motivasi kita, ketulusan hati kita. Alkitab mencatat ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana untuk dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika manusia berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya kelimpahan, kesuksesan, yang dimaknai, diartikan secara sempit hanya kepada kelimpahan materi, kelimpahan harta. Ternyata yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengatakan bahwa kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan ketika kita merenungkan tema kita, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain, maka kita pahami juga bahwa kelimpahan, kelebihan dalam diri kita itu tidak harus selalu bersifat materi, tidak harus selalu bersifat sesuatu yang dapat ditakar secara duniawi, kepintaran, kepandaian, level intelektualitas, kepemilikan harta benda. Tetapi dalam kehidupan kita, kelimpahan itu dapat juga kita bagikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa saja memilikinya, kelimpahan materi, kelimpahan dalam konteks kekayaan intelektual, dalam konteks kemampuan-kemampuan khusus yang lain. Itu semua dikaruniakan oleh Allah kepada kita, dan dari karunia pemberian Allah itu kita diminta untuk memberikannya, membagikannya secara
cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyaksikan sebuah slide yang akan menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan yang kita renungkan hati. berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
Saudara-saudara jemaat Tuhan, berapa banyak di antara kita yang bisa mencoba untuk memahami slide yang telah kita perhatikan bersama tadi. Kehidupan kita ditolong oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan, aktivitas keseharian kita, perjalanan pergi dan kembali di desa, di kota, naik turun gunung, kita bisa bermain, kita bisa menikmati kehidupan. Dan ada titik di mana ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Kristus, kita berjumpa dengan jejak Kristus, dan perjumpaan itu membuat kita untuk terus berjalan mengikuti jejak Kristus dalam perjalanan kehidupan kita, seperti yang digambarkan dalam slide. Tapi berapa banyak juga di antara kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ketika kita berjalan mengikuti jejak Kristus itu, ada saat di mana hati kita, pikiran kita, fokus kita terpaut kepada sesuatu yang duniawi. Perhatikan bagaimana orang itu memperhatikan kerang, di dalamnya ada mutiara, dan ketika dia akan mengambilnya, maka pada saat yang sama dia kehilangan Yesus, kehilangan fokus kepada Yesus, dan serta-merta datang ombak yang menggulungnya dan membawanya ke pusaran yang lebih dalam, dan kemudian dia terhanyut sampai ke dasar. Tapi perhatikan pertolongan Tuhan. Yesus tidak pernah terlambat dalam hidup. Yesus segera meraih, kemudian Yesus mengangkat, Yesus memeluk, Yesus memberdayakan ulang. Lalu kemudian Yesus menjadikan dia kuat dan mengaruniakannya kepadanya apa yang selama ini dicarinya, mutiara, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Apakah yang kita cari, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah yang menjadi kelebihan kita, kelimpahan dalam kehidupan kita hari ini? Mestinya setiap orang punya itu, sehingga darinya kita dapat berbagi dengan orang lain di sekitar kehidupan kita, saling berbagi, saling mengisi, saling menguatkan, saling menutupi dalam segala kelebihan dan kelemahan kita, sehingga kita menjadi tubuh Kristus yang kokoh, tubuh Kristus yang kuat, untuk memberikan kontribusi konkret dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan lingkungan dimanapun kita berada. Hanya dengan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat memahami atau melakukan firman Tuhan. Kita punya hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan ketika kita melihat realitas kehidupan orang lain yang ternyata terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita hadir bagi mereka, memerankan peran gembala-gembala kecil untuk meraih mereka, mengangkat mereka, dan berbagi dengan mereka, dan menjadikan mereka kembali bersemangat. Tapi lagi-lagi penutupnya adalah mari jaga motivasi kita, kualitas ketulusan kita di hadapan Allah, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar untuk menyenangkan diri kita, memuaskan ego kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan dan atau popularitas, tidak untuk mencari kesenangan diri kita. Kita tidak menjadi orang yang mudah untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk memuliakan nama Allah. Sama seperti kita dipanggil untuk menjadi pengerja di ladang anggur Tuhan. Kita menuai tuayan itu, dan hasil tuayan itu kita kembalikan kepada Dia yang punya ladang, kepada Dia yang punya tuayan. Maka akhir dari setiap pelayanan kita yang kita lakukan dalam saat kita berbagi hati dan hidup dengan setiap orang di sekitar kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikannya kepadaku, kepada kami dengan cuma-cuma, dan Engkau membangkitkan dalam diri kami gairah dan kerelaan juga untuk berbagi dengan penuh ketulusan hati. Itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tengah situasi COVID-19 dan tengah situasi keadaan yang masih belum menentu, masa transisi DKI Jakarta dan di beberapa wilayah yang lain masih berlaku PSBB dan segala macam situasi kehidupan yang ada, tetap latih kepekaan kita untuk melihat orang lain yang terlantar, dan kemudian biarlah kita semua memiliki hati yang terus tergerak oleh belas kasihan untuk memberkati kehidupan mereka. Selamat menjalani kehidupan, selamat melakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kembali mengingatkan kami. Ada saat di mana kepekaan
nurani kami menjadi tumpul oleh karena sikap hidup kami yang egois, yang cenderung hanya memikirkan diri kami, kelompok kami, persekutuan kami. Tapi hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami terus melatih, menajam, memurnikan kepekaan sosial, kepekaan nurani kami ketika kami melihat orang lain yang bergumul, mereka yang terlantar, mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Dan pada saat yang sama gerakan hati kami oleh belas kasihan, oleh kuat kuasa Roh yang kudus, agar kami dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Kami juga punya pergumulan, tapi bantu kami bahwa untuk kami dapat memahami bahwa ada sesuatu yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma, maka darinya biarlah kami juga belajar berbagi. Apakah itu bersifat materi atau bersifat non materi, berupa cerita-cerita kehidupan yang menginspirasi, berupa teladan-teladan iman yang juga dapat menginspirasi orang lain. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing dan secara kolektif, secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sebab pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5. Demikian firman Tuhan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah,
agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela? Kesemuanya adalah milik-Mu dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 302 baitnya yang ketiga. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, jika ada pergumulan-pergumulan terkini yang akan disampaikan kepada Allah dalam doa, maka sampaikanlah itu ketika kita berdoa dalam doa syafaat ini yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami plus doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, Allah yang selalu menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kami, Allah yang selalu dalam kehendak dan kedaulatan-Mu mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, pun termasuk hal-hal yang kami tidak inginkan, kami tidak kehendaki dalam hidup ini. Namun seiring dengan itu Tuhan juga menyatakan kuasa, kasih, pertolongan, anugerah-Mu, pembelaan-Mu, keberpihakan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada-Mu, seperti yang kami lakukan saat ini, untuk beribadah kepada-Mu dalam ibadah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat gereja Pau Kelenteng Agung yang tersebar dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Tuhan memberkati tua muda kecil besar, semua kiranya dijamah di laut diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam seluruh jalan hidup mereka, kiranya semua ditolong, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka, ada mujizat, ada keajaiban yang mereka alami, dan bersama-sama mereka, kami semua dapat bersyukur senantiasa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang sudah berada di usia masuk usia indah mereka, para kekasih kami, para sesepuh jemaat, para lansia. Tuhan berkati kehidupan mereka, mereka yang secara manusia, secara dunia rentan terhadap sakit penyakit. Dalam anugerah-Mu kami percaya Tuhan akan memproteksi mereka, menjadikan mereka kuat. Tuhan akan melindungi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, para lansia yang karena faktor usia, karena faktor kelemahan tubuh, tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga hadir menolong, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Eyang Tugimin, kami berdoa untuk opa kekasih kami ini. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan jamah hatinya, Tuhan berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu dalam hatinya. Juga untuk Oma yang setia menemani, mendampingi juga anak cucu sekalian. Biarlah Tuhan juga memberkati. Demikian juga dengan Opa Yaredi Marwao, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu bersama anak cucu. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati kekasih kami ini bersama dengan anak cucu. Demikian juga orang-orang tua kami yang lain yang juga dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati mereka bersama dengan anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu secara keseluruhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, persoalan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kuasa kasih pertolongan-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka. Pulihkan keadaan mereka, pulihkan ekonomi mereka, berikan mereka kekuatan iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak jemaat-Mu, khususnya yang sedang mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dari rumah dan sedang mengikuti ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester. Kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.
Kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran di hari ini dan sepekan ke depan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pertambahan usia hidup mereka. Kiranya seiring dengan itu secara linear mereka juga semakin mencintai Tuhan, semakin mengendalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan semakin mengalami kasih-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan bersama kami. Kami juga sebagai pelayan, pendeta, dan majelis seluruh pengurus komisi, Tuhan juga memberkati kami, terutama tim video online yang terus juga berusaha untuk memfasilitasi, memediasi jemaat-Mu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk terkoneksi dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam upaya kami bersama dalam berkoordinasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan berbagai kepanitiaan. Tuhan juga memberkati panitia retret, ibadah mari dan seluruh rekan-rekan panitia dalam persiapan mereka menanti proses penundaan atau penentuan waktu dan tempat. Tuhan berkati. Kami berdoa dan menyerahkan panitia pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan, Pak Samuk, Pak Yosef, dan seluruh rekan-rekan panitia. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk panitia Natal dan Paskah 2019-2020 dalam persiapan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa terus untuk panitia renovasi gedung gereja kami yang saat ini sedang bekerja, yang dimulai pada tanggal 8 Juni hari Senin yang lalu. Tuhan juga memberkati Ibu Penatua Iveni dan seluruh rekan-rekan panitia. Juga berdoa untuk tim yang bekerja, Pak Jarod dan seluruh rekan-rekan yang meskipun kami berbeda iman dengan mereka, tapi kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati, menolong mereka dalam menyelesaikan tugas mereka ini ya Tuhan. Dana yang masih dibutuhkan dan semua proses sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, juga pergumulan bersama untuk beribadah bersama di gereja. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, rencana-rencana ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, ketika kami bersama dengan seluruh anak bangsa dalam upaya bersama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga sertai dan berkati kami, khususnya di wilayah DKI Jakarta dalam masa transisi. Biarlah Tuhan juga berkati, sehingga kami boleh dapat bersama-sama masuk ke dalam tahapan yang lain, fase new normal ke depan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan juga berkati pemerintah kota kami. Kami berdoa untuk Pak Anies dan seluruh rekan-rekan pejabat di tingkat pemerintahan wilayah DKI Jakarta dan seluruh unsur secara struktural. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk pengurus lingkungan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh perangkat birokrasi pemerintahan dengan sistem koordinasi, integrasi untuk bagaimana mengantisipasi berbagai hal yang menjadi efek dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan pemerintah bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati. Biarlah kami terus menjadi warga bangsa yang baik, yang terus juga berpartisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati kami, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Secara am Katolikos kami berdoa juga untuk PGIW DKI Jakarta, POKS DKI, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat simpatisan yang beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain yang kebetulan juga mengakses link YouTube kami dan beribadah. Tuhan juga melawat memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami, dengar sambut doa kami, sebab kami menaikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini, dan kita baru akan memulai dengan ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya setelah kita menuntaskan ibadah minggu ini dan masuk ke dalam kehidupan keseharian kita, aktivitas kehidupan kita sebagai ibadah nyata, ibadah yang sesungguhnya. Dan karena itu pulanglah dalam hidup sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Biarkanlah kelebihan saudara menutupi kekurangan saudara-saudara yang lain di sekitar kehidupan dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, dan seterusnya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu teduh jenak, mengucap syukur untuk ibadah yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan di dalam keluarga, rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita nyanyikan pujian penutup Kidung Jemaat 426 bait yang kedua. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, dan seterusnya.